Setiap saat di media sosial sedang heboh diperbincangkan, melecehkan pesantren dan merendahkan martabat ulama karena hanya menerima amplop dari para santrinya. Ini sudah termasuk ranah melecehkan ulama, menganggap hina ulama, padahal di luaran sana banyak para penyawer-penyawer di panggung-panggung hiburan. Mereka rela mengeluarkan puluhan juta yang belum tentu itu tidak membawanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menyikapi untuk kita sebagai masyarakat umum, paling tidak ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, akan menjadi malapetaka besar ketika kita berani melecehkan para alim ulama. Para ulama, para guru, para kiai, mereka itu adalah pewarisnya para nabi, menjaga kemurnian ilmu agama. Mereka penerang dunia, pelita dunia. Mereka pakunya bumi, terutama bumi tercinta negara kita. Mereka penjaga moral bangsa. Mereka pembawa cahaya agar umat manusia selamat dari kegelapan, gelapnya kebodohan, dan yang pasti gelapnya hari akhirat. Jika berani melecehkan ulama, sama saja sudah berani melecehkan para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Innama warrasul ilma, maka para ulama itu yang akan mewarisi ilmu, terutama adalah ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking pentingnya para ulama di bumi ini, sehingga ketika wafatnya para ulama itu akan menjadi malapetaka besar. Dicabutnya ilmu dan merupakan tanda-tanda hari kiamat. Abdullah bin Amr bin As ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ulama." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari para hamba-hambanya, akan tetapi Allah mencabutnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang akan mengangkat pimpinan dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu,
mereka sesat dan menyesatkan. Betapa pentingnya kehadiran orang-orang alim di muka bumi ini, sehingga ketika mereka wafat, dicabutnya ilmu pengetahuan di dunia ini adalah dengan wafatnya para alim ulama. Justru kita bersyukur dengan keberadaan para ulama di dunia ini, karena mereka akan mendatangkan rahmat, mereka akan mendatangkan keberkahan dari Allah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan mereka dalam sebuah sabdanya, mafatihu lil khairi wa maghaliqu lisyarri, sebagai kunci-kunci untuk membuka segala kebaikan dan sebagai penutup segala bentuk kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hati-hati setiap tindakan yang bertujuan mendiskreditkan para ulama dan tokoh agama. Ini termasuk tindakan makar terhadap agama ini dan termasuk melecehkan Nabi. Ada satu kisah ringan terhadap orang yang meremehkan perkataan Nabi, dan itu disegerakan hukumannya di dunia. Dan kisah ini diriwayatkan dari Ikrimah bin Ammar, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, ketika Ikrimah bin Ammar bin Salamah bin Al-Aqwa telah berkata kepada ayahnya, mengatakan kepadanya, ada seorang laki-laki yang sedang makan dengan tangan kirinya di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu orang itu menjawab, aku tidak mampu makan dengan tangan selain dengan tangan kiri. Maka beliau bersabda, engkau memang tidak akan mampu selamanya, sehingga tidak ada menghalanginya untuk menataati Nabi, kecuali dengan rasa sombong, yang sehingga akhirnya orang itu tidak lagi bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hal penting yang kedua, ulama itu pelita dunia. Ulama itu penjaga moral bangsa. Umat muslim, para ulama, para kiai, para alim ulama memiliki peran besar dalam memperjuangkan dan menjaga negara Republik Indonesia ini. Menurut guru besar Profesor Dr. Az-Zumardi Azra, beliau berkata, negara Indonesia yang terdiri dari 17 ribuan pulau itu disatukan oleh umat Islam. Jika tidak ada Islam, kepulauan Nusantara Indonesia ini tidak akan ada dan tidak akan pernah ada, karena yang mempersatukannya adalah umat Islam. Berkat perjuangan para ulama-ulama, negara Indonesia yang sangat beragam ini bisa disatukan dan bisa merdeka. Mereka adalah para pejuang agama Allah, dan mereka berhak mendapatkan surga dan keridhaan Allah. Di mana kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Kita juga bisa lihat peristiwa Bung Tomo berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan tentara Inggris dan Nika. Belanda yang ingin menduduki kembali tanah air setelah dikalahkan Jepang, Bung Tomo hanya menyerukan takbir Allahu Akbar, berhasil mengalahkan penjajah karena ia yakin agama Islam pasti menang. Di antara potongan pidato Bung Tomo yang menyerukan dengan kalimat takbir, apa kata Bung Tomo? Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Itulah potongan Bung Tomo yang menyelamatkan dan menyerukan rakyat Indonesia supaya bisa membela Indonesia menjadi merdeka dengan seruan kalimat takbir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolong, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah orang-orang yang pasti menang. Surah Al-Maidah ayat 55. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini sangatlah jelas, pesantren itulah tempatnya pengkaderan ulama, mencetak para kiai sumber cahaya kebenaran, dan sebab datangnya rahmat, karena rahmat akan selalu datang kepada orang-orang yang baik. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berlaku baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga pesantren adalah lembaga pendidikan yang di dalamnya ada dua pilar penting sebagai benteng memelihara moral bangsa. Yang pertama, di dalam pesantren itu ditanami liyatafaqahu fiddin, adalah sarana untuk mendalami dan memahami agama. Dan perintah ini sudah jelas di dalam surah At-Taubah ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah berhasil kepadanya. Yang kedua, di dalam pesantren itu iqamatuddin, didirikannya agama. Pesantren tempat dididik orang-orang yang mengajarkan agama. Salah satunya orang yang menegakkan agama itu adalah orang yang sholat. Karena di dalam pesantren pasti akan dilaksanakan sholat. Di mana kata Nabi, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama itu. Wa man tarakaha faqad hamanaddin. Dan barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah merobohkan agama itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, hal yang penting juga kita perhatikan, agungkan dan hormati ulama. Kunci ingin anak cucu sukses, maka dermawanlah kepada alim ulama, guru dan para pengajar. Setiap orang tua pasti mendambakan anaknya sukses. Di antara kunci sukses, seperti perkataannya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, beliau adalah salah satu ulama terkemuka abad kelima. Dalam salah satu kitab akhlaknya, beliau mengutip, man arada ayyakuna ibnuhu aliman,
Siapa orang yang menghendaki anaknya menjadi alim, menjadi orang yang berilmu, yan bagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha, maka hendaklah dia memelihara, menjaga, memuliakan, mengagungkan para alim ulama, terutama para ulama-ulama fikih. Wa yu'tiyahum syai'ah, dan berikanlah kepada ulama-ulama itu sesuatu. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Jika anak kita belum bisa menjadi orang yang alim, maka yakinlah pasti cucu-cucu kita akan menjadi orang yang alim. Memuliakan, mengagungkan, dan memberi ulama, guru akan menjadi penyebab anak akan tumbuh sebagai orang yang berilmu. Karena ilmu agama tanpa menghormati guru, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Dan salah satu cara ulama salaf mengekspresikan rasa hormat kepada orang-orang berilmu, yaitu dengan memberikan hadiah, meskipun hadiah itu hanya sedikit. Disebutkan dalam sebuah syair, ra'aitu haqqal muallim. Tidak ada hak yang lebih berhak kecuali hak seorang guru. Wa aujabahu hibzan ala kulli muslimin laqad ka ayyuhda ilahi karamatan. Ini wajib dipelihara oleh semua umat Islam. Sungguh pantas bila ia diberi sebuah penghormatan. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Karena orang mengajar satu huruf saja itu sudah sebanding dengan 1000 dirham. Masih menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, bahwa seorang murid tidak akan mendapatkan ilmu dan ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali mengagungkan ilmu itu sendiri, menghormati dan mengagungkan gurunya. Bahkan siapapun yang melukai hati gurunya, maka keberkahan ilmunya akan tertutup dan hanya sedikit kemanfaatan ilmunya. Ini sesuai dalam sebuah syair, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Sesungguhnya guru dan dokter itu keduanya sama, yaitu jika tidak menasehati, jika keduanya tidak dimuliakan, maka bersabarlah dan terimalah atas penyakitmu. Dan jika kamu tidak menghormati doktermu, maka terimalah penyakitmu. Dan jika kamu tidak menghormati gurumu, maka terimalah kebodohanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menghargai, menghormati, mengagungkan, memuliakan orang-orang yang telah menjadikan diri kita bekal ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu itulah senantiasa pintu surga akan terbuka lebar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim